Di sebuah desa kecil di pinggiran kota, hiduplah seorang kakek tua bernama Sudirman. Pak Sudirman dikenal sebagai sosok yang sederhana, tinggal di sebuah gubuk reot yang nyaris roboh. Kehidupannya sangat sulit, tetapi ia selalu berusaha tersenyum dan bersikap baik kepada siapa saja yang ia temui. Tak banyak yang tahu bahwa di masa mudanya Sudirman adalah seorang tabib yang sangat terkenal, ahli dalam mengobati berbagai penyakit dengan ramuan tradisional dan doa-doa yang ia pelajari sejak kecil. Sayangnya zaman berubah dan metode pengobatan tradisional seperti miliknya mulai ditinggalkan. Orang-orang kini lebih memilih rumah sakit modern. Kehidupan Sudirman perlahan memburuk. Ia kehilangan pasien, harta, dan bahkan keluarganya yang pindah ke kota untuk mencari kehidupan lebih baik. Ini di usia senjanya ia hanya hidup dengan mengandalkan bantuan dari tetangga-tetangganya yang iba melihat keadaannya. Di sisi lain, di tengah hiruk pikuk kota besar, Andre, seorang miliarder muda, menjalani hidupnya yang penuh kesuksesan. Bisnis properti dan investasinya berkembang pesat, membuatnya dikenal sebagai salah satu pengusaha muda paling berpengaruh di negeri ini. Meski begitu, Andre merasa ada kekosongan dalam hidupnya. Ibunya yang ia cintai sedang sakit parah. Berbagai dokter spesialis telah ia datangkan. Bahkan ia membawa ibunya ke luar negeri untuk pengobatan, tetapi hasilnya nihil. Kondisi ibunya semakin lemah dan itu membuat Andre merasa putus asa. Suatu hari, Andre memutuskan untuk pergi ke daerah pedesaan mencari ketenangan dan pelarian dari tekanan hidupnya. Dalam perjalanan, mobil mewahnya tiba-tiba mogok di tengah jalan desa. Tidak ada sinyal ponsel dan tidak ada bengkel di dekat sana. Andre keluar dari mobil mencoba mencari bantuan. Setelah berjalan cukup jauh, ia bertemu dengan seorang kakek tua yang sedang memikul kayu bakar. "Pak, maaf, apakah ada bengkel di dekat sini?" tanya Andre sedikit canggung. Kakek Sudirman melihat Andre dari ujung kaki hingga kepala. Ia menyadari pria ini bukan orang biasa. Dengan senyum ramah, ia menjawab, "Bengkel tidak ada, nak. Tapi kalau mau, saya bisa panggilkan tukang dari desa sebelah. Silakan tunggu di gubuk saya." Andre yang tidak punya pilihan lain mengikuti Sudirman. Ia sedikit terkejut melihat gubuk reot yang menjadi tempat tinggal kakek itu. Sudirman menawarinya segelas air lalu pergi memanggil tukang bengkel. Saat menunggu, Andre memperhatikan rumah kakek itu yang sangat sederhana. Ia merasa iba tetapi juga kagum pada keramahan kakek tua itu. Ketika tukang bengkel datang dan memperbaiki mobil Andre, ia mencoba memberikan uang kepada Sudirman sebagai ucapan terima kasih. Namun Sudirman menolak. "Terima kasih, nak. Saya membantu karena saya ikhlas, bukan untuk uang," kata Sudirman dengan lembut. Kebaikan Sudirman membuat Andre terkesan. Sebelum pergi, ia bertanya, "Kakek, apakah ada sesuatu yang bisa saya bantu? Gubuk ini terlalu reot untuk ditempati." Sudirman hanya tersenyum. "Terima kasih, nak. Doa saja sudah cukup untuk saya." Setelah kembali ke kota, hati Andre terus teringat pada kakek tua itu. Seolah ada sesuatu yang mendorongnya untuk kembali. Tak lama setelah itu, ia kembali ke desa dengan membawa bantuan berupa bahan makanan dan uang. Sudirman menyambutnya dengan tulus, meski merasa tak enak hati menerima bantuan sebanyak itu. Saat mereka berbincang, Andre tanpa sengaja menceritakan tentang kondisi ibunya. Wajah Sudirman berubah serius. "Nah Andre, kalau boleh tahu apa penyakit ibumu?" tanyanya. Andre menjelaskan kondisi ibunya yang tak kunjung membaik meski sudah berobat ke banyak dokter. Sudirman terdiam sejenak, lalu berkata, "Jika Nak Andre percaya, izinkan saya mencoba membantu. Saya memang bukan siapa-siapa, tapi dulu saya belajar mengobati orang dengan ramuan tradisional." Andre ragu, tetapi desperation membuatnya setuju. Ia memutuskan untuk membawa Sudirman ke kota. Apa yang terjadi selanjutnya akan mengubah hidup mereka berdua untuk selamanya. Andre membawa Pak Sudirman ke rumahnya di kota besar. Sesampainya di sana, Pak Sudirman tertegun melihat kemewahan rumah Andre.
Namun ia tetap tenang, seolah pemandangan itu bukan sesuatu yang baru baginya. Andre segera mengajak Pak Sudirman menemui ibunya yang terbaring lemah di kamar besar. Tubuhnya kurus dan nafasnya berat. "Ibu saya sudah terlalu lemah, Pak. Para dokter bilang tidak banyak yang bisa dilakukan lagi," ujar Andre dengan suara lirih. Pak Sudirman menatap wajah ibu Andre dengan penuh perhatian. Ia mendekati wanita tua itu dan menggenggam tangannya. "Bu, saya Sudirman. Mohon izin saya akan mencoba membantu," katanya lembut. Dengan hati-hati Pak Sudirman memeriksa denyut nadi, melihat lidah dan menanyakan beberapa hal kepada ibu Andre meski suaranya nyaris tak terdengar. Setelah itu ia berbalik ke arah Andre. "Nah Andre, saya butuh beberapa bahan alami. Apakah Anda bisa membantu saya mencarikannya?" Andre segera memanggil asistennya untuk mencatat bahan-bahan yang disebutkan oleh Pak Sudirman, seperti daun sirih, kunyit, jahe merah, dan beberapa tanaman yang jarang ditemukan. Andre bahkan memerintahkan timnya untuk mencarinya hingga ke pelosok pasar tradisional. Ketika bahan-bahan itu tiba, Pak Sudirman mulai meracik ramuan dengan cekatan. Ia menghaluskan beberapa bahan, mencampur dan merebusnya hingga menghasilkan cairan hangat yang beraroma tajam. Sambil meracik, ia juga melafalkan doa-doa dengan suara yang tenang namun penuh keyakinan. Ramuan itu kemudian diminumkan kepada ibu Andre. Awalnya Andre ragu karena pengobatan modern saja tak mampu menyembuhkan ibunya, apalagi hanya ramuan tradisional. Namun ia memilih percaya pada Pak Sudirman. "Ini butuh waktu, Nak Andre. Kita hanya berusaha, hasilnya tetap milik Tuhan," ujar Pak Sudirman bijak. Malam itu ibu Andre tidur lebih nyenyak dari biasanya. Keesokan paginya ia mampu mengangkat tangannya yang selama ini terasa berat. Melihat perubahan itu, Andre mulai yakin bahwa ada harapan. Hari demi hari Pak Sudirman merawat ibu Andre dengan penuh perhatian. Selain ramuan, ia juga memijat ringan beberapa titik di tubuhnya untuk melancarkan aliran darah. Doa-doanya terus dipanjatkan. 2 minggu kemudian, kondisi ibu Andre berangsur membaik. Ia bahkan sudah bisa duduk sendiri dan tersenyum pada anaknya. Andre terharu. "Pak Sudirman, saya tak tahu bagaimana harus berterima kasih. Anda menyelamatkan ibu saya." Pak Sudirman hanya tersenyum. "Nah Andre, hidup ini adalah tempat untuk saling menolong. Apa yang saya lakukan hanyalah tugas saya sebagai manusia." Namun sesuatu yang mengejutkan terungkap pada hari terakhir Pak Sudirman berada di rumah Andre. Ketika Andre berbincang lebih dalam, ia mengetahui bahwa Pak Sudirman dulu adalah tabib terkenal yang pernah membantu banyak orang, termasuk pejabat dan pengusaha besar. Namun ia memilih meninggalkan kehidupan kota dan ketenaran karena merasa banyak orang mulai memanfaatkan ilmunya untuk tujuan yang salah. Andre merasa bersalah melihat keadaan Pak Sudirman yang selama ini hidup miskin. Ia memutuskan untuk memberikan kehidupan yang lebih layak kepada kakek tua itu. Andre membangun sebuah rumah sederhana di desa untuk Pak Sudirman, lengkap dengan fasilitas yang memadai. Ia juga membuka klinik kecil untuk Pak Sudirman agar bisa kembali membantu orang-orang yang membutuhkan. Ketika Pak Sudirman hendak kembali ke desanya, ibu Andre yang kini sudah hampir pulih sepenuhnya memeluknya sambil meneteskan air mata. "Terima kasih Pak Sudirman, Anda adalah anugerah dari Tuhan." Pak Sudirman tersenyum lalu menepuk lembut bahu Andre. "Ingat nak, kekayaan sejati bukan pada harta, tetapi pada kemampuan kita untuk berbagi dan menolong sesama." Kisah ini menjadi pelajaran bagi Andre. Sejak saat itu ia menggunakan sebagian kekayaannya untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, terinspirasi oleh kebaikan hati Pak Sudirman. Setelah Andre membangun rumah baru dan sebuah klinik kecil untuk Pak Sudirman di desa, kehidupan kakek tua itu perlahan berubah. Kini ia tidak lagi hidup dalam kemiskinan. Kliniknya ramai didatangi oleh penduduk desa dan sekitarnya yang mendengar kisah tentang keahliannya sebagai tabib. Banyak pasien yang datang dengan berbagai penyakit dari yang ringan hingga berat, dan mereka pulang dengan senyum penuh harapan setelah ditangani oleh Pak Sudirman. Namun meskipun hidupnya lebih baik, Pak Sudirman tetap rendah hati.
Ia tidak pernah memasang tarif untuk pengobatannya. Pasien hanya diminta memberikan seikhlasnya, dan jika ada yang tidak mampu, ia akan mengobati mereka tanpa meminta bayaran apapun. Bagi Pak Sudirman, membantu orang lain adalah kebahagiaan sejati. Sementara itu, Andre juga mengalami perubahan besar dalam hidupnya. Inspirasi dari Pak Sudirman membuatnya memulai berbagai program sosial seperti mendirikan rumah sakit gratis di desa-desa terpencil dan memberikan beasiswa untuk anak-anak kurang mampu. Ia merasa kekayaannya kini memiliki arti yang lebih dalam. Beberapa bulan kemudian, Andre memutuskan untuk kembali mengunjungi Pak Sudirman di desanya. Kali ini, ia membawa ibunya yang telah sembuh total untuk bertemu langsung dan mengucapkan terima kasih kepada tabib yang telah menyelamatkannya. Ketika mereka tiba di klinik sederhana itu, mereka melihat antrian panjang pasien yang menunggu giliran. Pak Sudirman meskipun sudah tua tetap melayani setiap pasien dengan sabar dan penuh perhatian. Melihat Andre dan ibunya datang, Pak Sudirman tersenyum lebar. "Ibu sudah sehat ya?" "Alhamdulillah," kata Pak Sudirman dengan suara penuh syukur. "Iya, semua berkat kebaikan dan ilmu Pak Sudirman. Saya tidak akan pernah melupakan jasa Anda," jawab Ibu Andre sambil menggenggam tangan kakek itu. Andre yang selama ini terbiasa menahan emosi tidak mampu menyembunyikan rasa harunya. Ia berlutut di depan Pak Sudirman. "Pak, Anda bukan hanya menyelamatkan ibu saya, tetapi juga mengubah cara pandang saya tentang hidup. Saya ingin Anda tahu, saya berjanji akan melanjutkan semua nilai kebaikan yang Anda ajarkan." Pak Sudirman menepuk bahu Andre, matanya berkaca-kaca. "Nah Andre, hidup ini memang untuk saling menolong. Jangan pernah berhenti berbuat baik. Tuhan selalu melihat usaha kita sekecil apapun itu. Namun waktu tidak pernah menunggu." Beberapa bulan setelah pertemuan itu, kabar duka datang. Pak Sudirman meninggal dunia dengan tenang di rumahnya. Sebelum mengembuskan nafas terakhir, ia sempat berpesan kepada seorang tetangganya agar menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Andre atas segala kebaikan yang telah diberikan. Andre sangat terpukul mendengar kabar itu. Ia segera mengatur perjalanan ke desa untuk menghadiri pemakaman Pak Sudirman. Di sana, ia melihat betapa banyak orang yang datang untuk memberikan penghormatan terakhir kepada sang tabib. Penduduk desa menceritakan bagaimana Pak Sudirman telah menyentuh kehidupan mereka dengan kebaikannya. Setelah pemakaman, Andre berdiri di depan rumah dan klinik kecil Pak Sudirman. Ia berjanji kepada dirinya sendiri untuk melanjutkan warisan kebaikan yang ditinggalkan oleh kakek itu. Andre memutuskan untuk mengubah klinik kecil tersebut menjadi sebuah pusat kesehatan yang lebih besar, lengkap dengan fasilitas modern, tetapi tetap menyediakan layanan gratis untuk mereka yang tidak mampu. Klinik itu diberi nama Pusat Kesehatan Sudirman sebagai penghormatan kepada sang tabib. Kisah tentang Pak Sudirman dan Andre menjadi inspirasi bagi banyak orang. Mereka yang mendengar cerita ini tersentuh oleh kebaikan hati Pak Sudirman dan perubahan besar yang terjadi pada Andre. Pak Sudirman mungkin telah tiada, tetapi nilai-nilai yang ia tanamkan akan terus hidup melalui perbuatan baik Andre dan semua orang yang pernah merasakan kebaikannya.